fil akikah. Fil akikati. Penting ini akikah. Karena setiap laki-laki atau perempuan yang lahir itu ada akikahnya. Dan manusia ya harus ada akikahnya. Wa ya lugatan, secara bahasa sa'ru rasil maulud. Jadi memotong akikah itu secara bahasa hanya sekedar memotong rambut anak yang dilahirkan. Makanya kan suka bau gunting tuh. Wasar'an, akan tetap itu hanya sekedar secara bahasa saja. Umumnya di masyarakat bahwa akikah itu hanya memotong rambut itu ketika ada yang dilahirkan. Wasar'an, tapi secara hukum fikih, secara syariat agama, mayudzabbihu, apa-apa yang disembelih inda halqi sa'rihi, tatkala memotong rambutnya. Ya. Jadi ada yang disembelih kambing. Ya, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Itu secara syariat yang dinamakan akikah adalah memotong kambing. Ketika setelah memotong baru mencukur rambut si bayi tersebut. Wal aslu fiha, dalilnya apa? Masahha min qauli sallallahu alaihi wasallam, yang telah disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al gulamu, adapun anak bayi, anak kecil, murtahanun, tergadaikan, bi akikatihi, dengan akikahnya. Jadi kita ini ibarat barang. Kalau belum diakikahan itu kita hanya gadean. Kalau gadean gimana sih? Ya jadi milik orang yang menggade, masih punya Allah. Nah, ketika kita sudah bayar akikah, maka barang tersebut telah kembali kepada kita. Jadi seakan-akan itu masih hamba Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan gitu loh. Masih tergadaikan oleh hukum syariat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi masih tergadaikan, perlu ditebus bahasanya. Ya, tebusnya dengan apa? Ya dengan laki-laki kambing 2 dan perempuan 1. Wa ma'nahu, dan maknanya hadis tadi, ma dzahaba ilaihil imam, apa-apa yang telah diterangkan oleh Imam Ahmad ka jama'atin annahu dalam yaqo, apabila belum akikah anhu dari orang bayi, lam yasfa, maka tidak bisa mensyafaati si bayi tadi fi walidayhi, kepada orang tuanya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kan nanti ada anak yang menjerumuskan, ada anak yang bisa memberi syafaat. Coba kalau kita punya anak soleh, kemudian kita belum bayar gadean kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika hari kiamat kita masuk neraka, kemudian anak kita masuk surga, dia nggak bisa berikan syafaat. Karena apa? Karena dia belum bayar akikah. Apa yang itu oleh Imam Ahmad. Terus hukumnya apa? Al-akikatu sunnatun muakkadatun, hukum sunnah yang diharuskan. Ya bayar gadean gimana sih, Din? Ya kalau mau bayar ya berarti jadi milik ente lagi. Kalau enggak ya dipegang dia terus sampai kapanpun. Nah, hukum akikah itu sunnah muakkadah, seperti gadean aja, barang yang digadaikan gitu loh bahasanya akikah itu. Lil khabar sabik, sebagaimana hadis telah menerangkan dari zaman dulu, wa ghairihi, wal mukhatab biha, dan tujuannya akikah ini, siapa yang wajib mengeluarkannya biha dengan akikah, man alaihi nafaqatul walad, wajib kepada orang yang menafkahi si anak. Berarti bapak atau ibu? Bapak. Jadi yang wajib mengeluarkan akikah adalah si bapak. Falaisa lil wali fi'luha min mali walidihi, enggak boleh melaksanakan akikah itu pakai uang anak sendiri. Wali fi'luha min mali waladihi lianha tabarruan, karena bapak itu menyumbang gitu loh. Namun tema nebus lah gitu. Masa nebus anak pakai uang anak lagi? Gimana ceritanya sih? Kita ngegadein barang sama Judin, yang nebusnya Judin juga, gimana ceritanya? Ya kan bahasanya seperti itu. Fa'in fa'ala domina. Kalau ente melaksanakan akikah, ente dapat jaminan. Jaminannya apa? Ya itu bahasanya, gadean ente dibalikan kembali. Pokoknya murtahan. Semua anak laki-laki dan perempuan itu kalau belum diakikahkan itu tergadaikan.
Jadi kita manusia gadean, belum menjadi hak asli orang tua kita kecuali kita sudah membayar dengan akikah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan, bukan wajib, bukan. Itu perumpamannya seperti itu. Paham nggak? Jelas. Wala tukhatib bihal dan tidak ditunjukkan bahwa akikah itu untuk seorang ibu gitu Din. Jadi ku umi ente sama ibu kita, bukan sama bapak kita gitu. Sedangkan kan tadi terangkan bahwa akikah itu keharusannya yang mengeluarkan modalnya adalah si bapak, bukan untuk si, terkecuali illa indal iksaril abi, terkecuali kalau memang bapaknya sedang dalam keadaan sulit dan ibunya mempunyai uang. Jadi hukum asli membayar akikah yang harus bayar adalah si bapak, bukan si ibu. Syariat menentukan pembayaran akikah itu untuk seorang bapak, terkecuali si bapak memang susah, nggak punya uang, si ibu punya, ya nggak masalah. Wahiyah dan akikah kal udhiyah, seperti korban. Maksudnya apa? Bisiniha, umur kambingnya sama kayak korban. Wajinsiha, jenisnya sama, ya kan? Wasalamatiha, dan keselamatannya sama, nggak boleh yang kudis, nggak boleh yang pincang parah, nggak boleh yang nggak ada telinganya, nggak boleh yang giginya ompong banyak. Jadi sama aja pokoknya, paham nggak? Jadi dalam sifat, dalam umur, dan dalam keselamatan kambing yang mau diakikahkan itu hukumnya seperti korban gitu loh. Nggak boleh yang cacat parah, nggak boleh yang nggak ada giginya, ompong banyak, nggak boleh gitu. Paham? Wassalamatiyah mimma yamna'u, dari apa-apa yang bisa mencegah al-iza, kebolehannya tersebut. Kan korban bisa nggak boleh dikarenakan sebab-sebab tadi, kudis yang parah, ya kan? Kena penyakit kudis, atau enggak kakinya nggak ada sebelah, atau enggak penyakit yang membuat dagingnya jadi rusak, atau kurus krempeng banget, nggak boleh. Jadi pokoknya hukumnya dari bentuknya, kesempurnaannya, keselamatannya itu seperti hukum mengorbankan kambing yang telah saya jelaskan kemarin itu. Paham? Wa fi afdaliha, dan dari afdolnya akikah, wal akli, dan memakannya minha. Boleh makan akikah Din. Ya, boleh. Wa tasadduk, kemudian mensedekahkan. Wal idkhar, menyimpan boleh. Wa qadril ma'kul, akan tetapi memakannya bukan semuanya. Seperti kayak kurban sunnah itu, boleh memakan tapi tidak banyak. Wa fi imtinai nahwil bay, enggak boleh dijual dagingnya. Wa ta'yin bi ta'yin, menentukan dengan menentukan enggak boleh. Wa itabirin niat, boleh. Wa waqtiha, dan waktunya, wa fi ghairi dzalik. Naam la yajibu tamlik min lahmiha ni'an. Nah, jadi kalau kambing diharuskannya, kambing korban membagikannya dalam keadaan mentah. Tapi kalau akikah harus dalam keadaan matang. Wa waktuha, dan waktunya akikah min wiladati, dari pertama keluar tuh. Udah boleh tuh, ente langsung mau akikah, punya uang, punya rizki, ya nggak apa-apa. Binisbati lil musiri, dengan nisbat berlimpahnya harta indah tatkala sedang akikah. Punyanya pas baru lahir langsung punya uang, ya wis akikah langsung. Ilal bulug, batasnya sampai baleg si anak tersebut. Fa'in a'saro, apabila dalam keadaan susah, nahul ab, ibunya, bisab'ati, dalam hari ke-7, lam yu'mar biha in aisara ba'da munatin nafas wa ila umaru biha. Summa, kemudian ba'dal bulug, kumaha ya lamun geus baleg. Kan tadi katanya waktunya dari pertama lahir sampai baleg. Summa ba'dal bulug yaskutu talabu an nahwil ab wal ahsun hinainahu. Yu'taku an nafsihi, dia mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau udah baleg mah itu udah pindah tangan Din. Keharusan mengeluarkan akikahnya itu pindah ke diri sendiri ajid. Paham?
Yataku an nafsi tudrikan lima fata wa khabaru annahu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Akko an nafsihi ba'dan nubuwah. Kata Nabi apa? Aku mengakikahi diriku setelah aku diangkat menjadi nabi. Maksudnya apa? Jadi setelah balik itu hukumnya pindah kepada si anak sendiri. Kalau bapaknya tajir mah nggak masalah, Din, diterusin juga keharusannya, cuman pindah, tidak seperti keharusan yang belum balik. Kenapa? Karena mungkin kalau udah balik dia udah kerja, udah apa kan. Wal afdol, dan afdolnya zabhuha, menyembelihnya itu kambing akikah fi yaumi sabi, pada hari ke-7 setelah lahiran. Bagusnya tuh col waktunya bagusnya hari ke-7 min wiladah, daripada wiladah. Minal wiladah fayadkhulu yaumuha, dan masuk harinya akikah fil hisab, dalam hisab. Wa yusannu an yu'aqqah, dan disunahkan pula. Dek Umi bijalan lah dek, bijakeun kaganggu. Tapi ulah dek. Minal wiladah fayadhulu yaumuha minal hisab wa yusannu ayyu aqqa, dan disunahkan mengakikahi amman mata, daripada anak yang meninggal ba'da tamakun, sebelum memungkinkan gitu, baru sehari 2 hari gitu, minadzabhi, daripada penyembelihan. Wa in mata qabla sabi, walaupun meninggalnya itu sebelum 7 hari. 1 hari 2 hari udah meninggal nih, tetap dapat pahala sunnah kalau kita mau mengakikahi anak kita yang sudah meninggal, walaupun hidupnya belum 7 hari. Jadi abdulnya tadi lahiran setelah 7 hari. Wa in lam yabda fihi, kalau kita tidak mampu menyembelih pada hari ke-7, fa fi rabi asyara, maka hari ke-14 setelah lahiran. Wa illa, hari ke-14 juga kita belum ada rizki, fafil hadil wa isrin, pada tanggal 21 hari lahiran anak tersebut. Wa hakadha fil asabi, dan semuanya itu dihitung dari minggu-mingguan, minggu pertama ya kan, minggu kedua, minggu ketiga, itu waktu afdolnya. Tapi waktu bolehnya akikah untuk seorang bapak dan belum pindah hukum keharusannya kepada si anak itu dari lahir sampai balik. Tapi abdolnya itu seminggu setelah lahir, 2 minggu setelah lahir, atau 3 minggu setelah lahir. Idza takarraratis sab'atu salasa marratin, apabila 7 hari tadi berulang sampai 3 hari, fatal waktul ikhtiyar, maka hilang waktu yang abdol tadi. Jadi waktu abdolnya udah hilang, bukan hilang sunnahnya. Jadi waktu abdolnya cuma hanya 7, 14, kemudian 21 di dalam akikah. Al-akmalu, dan paling sempurnanya akikah, wal akmalu satani, berarti 2 bagi seorang, lidzakari, bagi seorang laki-laki. Lima soha, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengesahkan, amarona Rasulullah SAW, memerintahkan kami Nabi Muhammad SAW, an-na'uqqa, untuk kami mengakikah, anil gulam bisataini, dari anak bayi laki-laki dengan 2 kambing, mutakafi'ataini, wanil jariyah, dan daripada bayi perempuan bisatin, dengan 1 kambing. Paham? Wa sunnah, dan sunnah juga ketika akikah, alla yakshiru admaha, hendaknya tidak mematahkan tulang-tulang si kambing tadi. Tulangnya lo diremuk-remukan di bisa mah. Kadang-kadang orang diremuk-remuk ya, kecil-kecil. Kalau bisa, kalau lagi akikah nggak boleh.
Bukan nggak boleh, sunnah. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Awas lah, hukum sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Kalau bisa ente kalau lebih motong untuk akikah jangan sampai dipotong-potong tulangnya, diremuk-remukan gitu sampai hancur tulang si kambing yang diakikahkan tersebut. Lah kenapa? Maam karena yang mungkin aja. Mana ya memungkinkan tidak dipatahkan, contoh ke suku. Nggak usah kejelagan hiji. Karena kalau kaki itu memungkinkan untuk kita nggak patah-patahin. Kalau yang lain kan nggak mungkin, kayak menderong-rongga kayak gini susah, ya kan? Tidak memungkinkan. Kalau kaki kan masih memungkinkan. Sawaul akwal akal. Ya. Kenapa? Tafaulan bisalamatil a'dha'il walad. Tafaulan karena mengikuti agar si anak pun selamat sebagaimana kambing tadi terselamat. Jadi intinya naon? Power. Jadi kalau kambingnya dipotong, diremukeun tulangna, kayak si anak yang diakikahkan pun ada kerusakan di di anggota badannya, itu tapaulan sebagai mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti kan hidup agama Islam itu berpengaruh semua. Nama berpengaruh bagi yang diberi nama. Akikah memberi pengaruh bagi yang. Gimana sih kita nebus barang digadekan 500.000 tapi ditebusnya 300.000? Ya pasti ada yang dikurangin nantinya. Sunnahnya seperti itu, untuk mengikuti Rasulullah agar anaknya tersebut tidak ada yang rusak sebagaimana ente rusakan tulang-tulang kambing yang ente akikahkan. Paham tajid? Wa yatasaddaqu biha matbuhan, dan sunnah pula ketika akikah, saya bilang tadi bihi matbuhan, harus dalam keadaan sudah dimasak. Si akikah ini dalam keadaan sudah dimasak, Jin. Beda kan? Kalau korban keharusannya dibagikannya dalam keadaan mentah. Kalau korban sama akikah ini sama dalam hukum, dalam bentuk, dalam kekurangan, itu hukum syariatnya sama. Tapi masalah membagikan, kalau korban mah yang dibagiin itu dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah matbuhon. Halnya itu keadaannya dalam keadaan sudah dimasak. Wayut biha, dan hendaknya memasak bihulwin dengan rasa manis. Jadi ulah digurihkan. Berarti dia apa? Disemur. Bagusnya itu sunnahnya disemur, dimanisin. Itu kalau akikah. Tafaulan bihalawatil akhlaqil maulud. Supaya naon? Supaya anak naoge akhlakna manis. Sebagaimana makanan tersebut dimasak dalam keadaan manis. Jadi ada apa? Ada ini. Ada asar, ada bekas-bekasnya, Din. Jadi dimasakkan manis, jadi manis. Dipatahkan tulang-tulangnya nanti, ya naudzubillah. Nah, kesunahan-kesunahan ini harus diikuti karena Rasulullah SAW ini adalah salah satu makhluk yang Allah muliakan sebab akhlaknya tadi. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa mengikuti dengan hanya akikah saja dengan memasak manis. Nanti seakan-akan kita tuh apa? Berdoa kepada Allah, moga-moga ya Allah anak saya ini manis sebagaimana saya telah menebusnya dengan makanan yang manis. Paham? Paham tuh, Beng? Jelas? Iyalah. Masa nggak paham masalah gini? Penting nih, akikah gini nih, jadi jangan sembrono nantinya. Kan kalau sempurna itu lebih enak, ya nggak? Yang perfect, yang mumtaz itu apa ya? Artinya tuh istimewa, yang istimewa itu lebih enak, gitu loh. Manis, ini ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan semua dalam dunia ini hanya dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena keistimewaan Nabi ini diberi oleh Allah. Ya. Innamana rahmatun muhdah, karena Nabi itu adalah satu rahmat, satu keistimewaan yang dihadiahkan dari Allah untuk umatnya, Nabi SAW. Jadi kita dengan mengikuti Nabi itu seakan-akan kita mencari kesempurnaan yang abadi, yang sejati, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnahnya apalagi ketika sudah akikah? War irsal, dan mengirimkan bil matbuh setelah dimasak tadi ilal fuqara, kepada orang fakir miskin. Wa akmalu, lebih sempurna.
min nidaihim ilaiha, daripada memanggilnya mereka kepada rumah mereka. Liannahu arfaku, karena sungguhnya kita mendatangi orang miskin itu menandakan kita lebih sayang dan lebih peduli kepada orang miskin. Jadi ketika membagikan akikah, sunnahnya itu orang fakir miskinnya jangan tapi kita datang ke rumah mereka. Sunnahnya. Karena apa? Ini menandakan kita lebih sayang kepada mereka. Paham? Kemudian wa yusannu, dan sunnah juga setelah akikah halqu sa'rihi. Apa? Memotong rambut si anak ba'da zabhi, setelah menyembelih si kambing tersebut. Kama fil haji, sebagaimana di dalam haji, setelah menyembelih baru halaq. Wa yakuna katasmiyah yaumis sabt. Wa yusannu, dan sunnah juga atasadduqu bizinatihi. Sunnah juga apa? Bersedekah dengan hiasan-hiasan mereka. Aisyari rosihi dahaban. Ente sedekah emas din apa-apa. Mun aya namalin emas kan ya itu bagi-bagiin makanan jeung sangu kalau sekarang mah. Summa in lam yatayassar wa lam yaf'al tasadduq bizinati fiddah. Lamun teu bisa make emas, ya pakai perak. Setelah ente motong kambing, setelah ente bagiin dengan apa namanya? Setelah dimasak, kemudian ente punya rezeki, ente sedekah dengan emas. Kalau nggak mau sedekah dengan emas, ya sedekah dengan seharga emas 1 gram berapa. Kalau nggak ada emas, ya perak. Dalilnya mana? 5 soha, sebagaimana telah mensahkan min amrihi, daripada perintahnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidat Fatimah radhiyallahu anha, bizinati sa'ril Husain, ya kan? Tatkala setelah memotong rambut Sayyidil Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasadduq bi waznihi fiddah. Beliau bersedekah dengan wadah wazan yang terbuat dari perak. Di annaha ini atau paham? Paham tak? Nah, terus apalagi sunahnya setelah akikah? Yusanu tahnikuhu. Tahnik itu menggosok kurma yang sudah dikunyah. Tahnik itu sebenarnya artinya itu ini langit-langit mulut nih. Tahnik itu. Jadi sok aya ning ulama di kepahan laning kurma terus dioles-oles. Nah sunahnya tuh di depan sini. Ulah di bareo kunting ka jero karunya orokna. Jadi di tahnik itu artinya sini nih. Daerah sini. Bitamer dengan kurma. Sumarutbin ya kurma kering atau kurma basah. Sumahulwin ataupun dengan yang manis-manis, madu kayak apa kayak, itu namanya tahnik. Ya, tahnik. Gitu kontenganana. Ya yam diguhu, mengunyah dulu. Dikunyah dulu nih sama orang yang mau mentahniknya nih. Ya kan? Dikunyah dulu, Beng. Karak dioles-oles enggak dia, kunyah dulu. Wa yudiluka, kemudian memberikannya bihi dengan apa? Dengan kunyahan tadi. Hanakahu, langit-langit mulut. Hatta yasilu, sehingga sampai minhu, daripada sebagian yang telah dikunyah tadi, syai'un sesuatu, ila jaufi, kepada perutnya. Jadi sedikit aja, yang penting agak ada yang masuk. Jadi korma, kemudian ente kunyah-kunyah, kemudian ente oles-olesin. Kalau enggak madu, sedikit aja yang penting masuk. Itu namanya tahnik, hukumnya sunnah. Hil ittiba. Ya kalau enggak Nabi enggak kayak gitu mah enggak perlu diikutin, karena Nabi kayak gitu ya kita ikut. Oh yang bagi ayyakuna, tapi syarat bagusnya begini, selayaknya ayyakuna ada al-muhanniku, orang yang mentahniknya tadi, yang memberikan korma kepada mulut si bayi tadi setelah dikunyah, min ahlil khair, daripada orang yang baik. Jangan artis dangdut suruh tahnik kepada anaknya, oh ya wis nanti bayinya goyang domret terus gitu. Ahlil khair, ke habaib, ke orang tuanya, ke kiai setempat, itu namanya tahnik. Paham? Wa yukrahu, dan memakruhkan taltikhur ra'sihi, melumuri kepalanya, ay maulud, anak yang baru lahir, dengan bidam, dengan darah. Di annahu fi'lul jahiliyah, karena itu adalah pekerjaannya orang-orang jahili. Berarti orang-orang jahiliyah dulu itu col setelah lahiran itu bayinya di non teh sirah nate diusapan ku getih, dibanyur ku getih. Nah, ini adalah amal orang jahiliyah.
Walaya basa dan tidak apa-apa bitoltihihi bizafaron. Jadi kalau orang jahiliyah pakai darah, kalau kita mas sebagai umat Nabi pakai jafaron. Jadi boleh tuh anak kecil yang baru lahir sunnah di apa namanya? Diberi jafaron, tapi jangan diberi. Nah, ya mun dia mah eta meunang naon sok diberi minyak kletik ya kayak gitu. Itu ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khaluqi bal yundab itu disunnahkan lil hadis fihi sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tadi masalah akikah jelas ya? Itu masalah tahnik tadi. Jadi tahnik itu artinya memberikan makanan kurma yang kering atau yang basah atau yang manis-manis, madu atau apa oleh orang baik, orang soleh kepada si bayi. Itu namanya tahnik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka